Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan pada hamba-Nya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berhimpun bersama-sama menyembah Engkau, memuja Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya yang patut dipuja sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya segala puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati kami melalui firman-Mu ya Bapa, urapi hamba. Dan kiranya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai, bahkan sampai selesai ibadah ini, Engkau menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulang ya saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, pernyataan seorang rasul yang nadanya sebenarnya keprihatinan ya saudara, sebab kemungkinan yang seperti ini memang ada. Jadi pada akhirnya ternyata apa yang diharapkan oleh seorang hamba Tuhan, dia katakan aku sendiri ditolak. Yang kita layani masuk surga, yang melayani masuk neraka, saudara-saudara. Oh, bisa terjadi seperti itu. Ya, nanti kita lihat ya ayat yang lain dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau ayat-ayat dalam Matius ini saudara-saudara tidak cuma untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi untuk jemaat juga ini. Ya, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini kan orang yang percaya, saudara. Ya, jadi bukan setiap orang yang percaya itu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Percaya adalah kuncinya ya saudara. Barang siapa percaya tidak binasa. Ya. Tetapi orang yang percaya itu harus melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kalau cuma percaya tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, nggak nurut, nggak katut saudara-saudara. Ingat ya, gak nurut gak katut. Katakan ke kiri kanan, kamu gak nurut gak katut. Gak masuk. Gak masuk. Hanya yang melakukan. Tapi memang harus percaya. Yang pertama percaya. Percaya sungguh-sungguh bahwa satu-satunya juru selamat cuma Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat yang lain. Juru parkir banyak, juru kunci banyak. Itu ya, ini apa ya, meniru kata-katanya Pak Gilbert ya. Kalau khotbah kan selalu begitu. Juru-juru yang lain banyak, juru masak banyak, di sini banyak ya. Tetapi juru selamat cuma satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi percaya. Dan percaya yang benar, yang sungguh-sungguh. Kalau percaya harus ini melakukan kehendak Bapa ya, baru masuk surga. Jangan harapkan masuk surga hanya asal percaya saja, tapi nggak mau melakukan kehendak Bapa. Nah, dikasih firman yang agak keras, mendal saudara-saudara. Ya, disuruh bertobat, pergi. Ya, nggak boleh berjudi, pergi. Enak tombokan kok. Ya, misalnya begitu ya saudara. Terus berharap nanti kalau mati masuk surga. Nah, nggak bisa saudara. Nah, terus juga dalam pelayanan, karena pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama, ini pelayanan saudara. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berterus terang, aku nggak pernah kenal kamu gitu. Mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara jangan kemudian mengambil kesimpulan yang salah ya. Wah, kalau gitu ya jangan pelayanan yang seperti ini, biasa-biasa aja. Oh, enggak gitu saudara, bukan ya, karena memang penting ini ya. Pelayanan dengan kuasa itu penting. Apalagi di negara seperti, di daerah seperti kita ini ya, Indonesia. Indonesia ini penduduknya itu terkenal sangat religius, percaya kepada hal-hal yang gaib, yang mistik ya. Yang sebenarnya itu aslinya di gereja saudara-saudara, bukan di pedukunan. Itu mereka cuma niru-niru ya saudara, aslinya itu di gereja. Ya, saya sangat merindukan ini pelayanan yang penuh kuasa, seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula ya saudara. Ya. Rasul-rasul itu bisa melakukan mujizat dalam nama Tuhan, ya kan? Kan seperti itu saudara-saudara.
nubuatan yang benar gitu ya, nubuatan yang benar, ngusir setan gitu. Tidak kemudian datang dengan ketidakwarasan, datang dengan waras, masuk gereja, pulangnya tidak waras, nggak gitu saudara-saudara, kualik. Datang sehat, pulang sakit hati, kualik saudara, terbalik. Harusnya datang sakit, pulang sembuh. Ya. Datang tidak bersemangat, pulang dengan semangat, dengan gairah. Itu harusnya begitu. Dan pelayanan yang penuh kuasa begini ini memang harus terjadi, terutama di gereja-gereja aliran kayak kita ini, aliran Pentakosta ya. Kita mengandalkan Roh Kudus sebagai oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Kan kita percaya Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Nggak usah kemudian kita berusaha supaya menyamakan. Oh satu, oh ya aku juga satu. Enggak. Satu di dalam kita ini, esa itu satu kesatuan gitu. Ya, satu kesatuan. Kalau orang olok-olok kita biar aja saudara. Karena kan mereka nggak bisa percaya memang. Ya, kita percaya dulu baru kita ngerti. Mestinya begitu. Ya, jangan ngerti dulu baru percaya, nggak ngerti. Telu kok siji kok telu. 3 in 1. Kan enggak begitu juga. 3 in 1 itu ya kopi, susu, gula. Oh, saudara-saudara. Enggak begitu ya. Ada juga yang mengumpamakan seperti matahari. Matahari itu ciptaan saudara-saudara. Enggak bisa disamakan. Ada bendanya, ada wujudnya, terus ada panasnya, ada terang loh. Tapi bukan begitu. Nggak seperti itu. Terus diumpamakan seperti apa Allah Tritunggal? Nggak ada contohnya kok memang. Kalau saudara dimintai contoh, Alkitab sendiri mengatakan, dengan apa engkau hendak samakan aku? Nggak ada. Ya, jangan kita kemudian mikir-mikir supaya memuaskan supaya kita bisa jawab. Saudara, saya katakan begini ya, tidak semua pertanyaan kita itu bisa terjawab di dunia. Nggak semua. Ya, kalau mau dikejar-kejar, makanya saya nggak suka dengan perdebatan yang nggak ada gunanya. Ya, buat yang satu intinya itu mengunggulkan penafsirannya, gitu. Nggak perlu begitu ya saudara. Tidak seperti itu. Ya, tapi pokoknya kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 tetapi satu tetapi 3 gitu. Ya, diumpamakan seperti apa nggak ada. Ya, nggak sama, nggak cocok. Teman saya bilang kayak buah mangga. Lu kok buah mangga? Iya, ya, iya. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada peloknya, ngawur aja. Lah yang pelok itu sapa? Angel ya saudara-saudara. Kan nggak begitu ya, nggak cocok ya. Ya saudara-saudara. Jadi pelayanan yang penuh kuasa itu penting. Seperti gereja mula-mula, ya. Orang melihat atau mendengar Rasul Petrus datang, bawa semua orang sakit, saudara-saudara. Pada siang hari sih biasanya ya, dibawa di jalan-jalan. Kalau Pak Petrus lewat, bayangannya mengenai orang yang sakit sembuh. Hati-hati ya toh. Wah, seandainya begitu ya. Oh, akhirnya akan terkenal itu, kan? GBI Sion manggil. Oh, yang datang di situ kalau didoakan pasti sembuh. Belum didoakan aja sudah langsung sembuh. Wah, saudara-saudara ya, semua pada berbondong-bondong ke manggil. Ya, itu kerinduan kan ya, supaya ini penuh sampai di sini. Terus yang khotbah itu duduk di sana, enggak bisa turun. Ya kan gitu ya. Gitu. Ya gitu. Lah, tapi saudara-saudara harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh, menurut kehendak Bapa. Nah, itu baru betul. Ya, karena pelayanan yang penuh kuasa ini pun sebenarnya harus untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk kemuliaan pribadi. Nah, karena yang tidak melakukan kehendak Bapa meskipun pelayanan tapi tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, nggak masuk. Nggak masuk saudara-saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Loh, dijelaskan loh, saya kan sudah bernubuat demi namamu, ngusir setan. Yang lain tidak pernah ngusir setan, Tuhan. Aku ngusir setan, setannya pergi. Yang lain itu lihat gelap-gelap aja sudah lari. Aku enggak, Tuhan. Nah, tapi Tuhan katakan enggak pernah kenal. Mengapa? Melayani tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, makanya Rasul Paulus tadi mengatakan, jangan aku yang memberitakan Injil ini sendiri ditolak, ya. Sebab kalau pelayanan yang pertama harus menurut kehendak Bapa yang ada di surga, sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga, dan kemudian untuk kemuliaan Bapa, tidak untuk kemuliaan pribadi. Nah, nanti kalau untuk kemuliaan pribadi, apalagi kalau dikasih karunia karunia kesembuhan atau mengadakan mujizat, itu bisa pasang tarif, saudara-saudara. Bahaya itu. Pilek 5.000, bahaya, saudara. Kanker sekian ratus ribu, bahaya, ya. Yang itu ditolak sama Tuhan. Nah, makanya Rasul Paulus tadi mengatakan, supaya kita itu tetap berada di jalan Tuhan, ini, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini yang Paulus lakukan. Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Artinya dia melakukan upaya penguasaan diri dengan sangat serius. Itu dengan latihan, ya saudara. Dengan latihan yang terus menerus. Ya, latihlah dirimu beribadah, ya. Semua yang ada nilai kekal sekali lagi perlu berlatih. Tidak dengan sendirinya. Ibadah ini perlu latihan. Waktu nyanyi sih enak, saudara dengarkan firman begini, waduh, ini juga perlu melatih diri, ya toh, melatih diri. Nyanyi masih enak, ya toh, apalagi yang seneng karaoke. Timbangnya nang karaoke, ya lebih baik di sini lah, ya toh. Ya, karaoke kan bayar, kalau di sini kan sukarela. Kantong diedarkan itu kan tidak ada tarifnya, kayak saudara-saudara. Kalau di karaoke kan ada tarifnya, kan gitu. Wah, enak. Wah, apalagi kalau semangat gitu, ya saudara-saudara. Itu masih enak. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, ya, wah, itu agak berat di mata. Tapi di sini masih lumayan, ibadahnya mulai jam 7, di tempat saya jam 6, saudara-saudara. Jam 6. Tapi justru yang pagi banyak yang datang. Kalau sore itu sedikit, separuh. Kadang-kadang nggak sampai separuh. Ya, saya bilang sama jemaat, hati-hati loh, sekarang ini mata saya sudah terang karena sudah operasi katarak. Kalau belum operasi saya lihat saudara itu rotok bureng, kabur, kayak ada kabutnya begitu. Nah, sekarang saya lihat, bisa lihat, saudara itu ngantuk apa mengamini. Ya, nah, hampir sama loh. Iya, amin. Nah, saudara-saudara, itu memang perlu latihan, memang perlu berlatih, ya. Baca novel, baca majalah, baca koran gampang. Coba baca Alkitab. Coba baca Alkitab. Padahal kan saudara harus baca itu. Harus baca, saudara. Yang mana yang harus dibaca? Semua, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah khatam, sudah selesai, balik lagi gitu, saudara-saudara. Iya, dibaca. Berdoa kan juga begitu. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Lagu pertama tadi kan bicara tentang doa. Nah, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Tetapi doanya juga harus kenceng gitu, ya saudara-saudara. Dan doa yang menurut kehendak Tuhan itu pasti akan dikabulkan. Karena apa yang kita minta tidak kita habiskan untuk kepuasan pribadi, untuk memuaskan daging kita, kan gitu. Ya, ini perlu latihan sekali lagi. Makanya Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib, ikut Yesus. Ya, itu yang diterapkan, ya saudara. Yang seperti ini yang harus diterapkan. Inilah yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu maunya seperti itu. Tuhan Yesus memberikan kepada kita contoh, ya.
Dan Paulus juga mengatakan ini ya saudara-saudara dalam Roma pasal 8 ayat 13. Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, sekali lagi, melakukan penguasaan diri yang dengan serius tadi, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri pasti jatuh bangun, saudara-saudara. Pasti jatuh bangun. Hari ini bisa, besok gagal. Pasti seperti itu. Tapi Paulus juga mengatakan ini, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, hiduplah oleh roh. Kita tidak akan menuruti keinginan daging. Setiap hari mohon pimpinan Roh Kudus dan kita harus taat gitu saudara-saudara. Kita harus dengar-dengaran akan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu selalu memberikan warning, ya, peringatan di hati kita. Kalau kita sudah mau marah itu, ayo sabar, sabar, pasti begitu. Nggak mungkin Roh Kudus itu bilang, antemen, antemen. Nggak mungkin. Itu kehendak daging, saudara-saudara. Kan firman Tuhan katakan jangan balas jahat dengan jahat, kan gitu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Apa yang tertulis ini? Ya nggak akan bertentangan. Kasihi, kasihi, ampuni, ampuni, kan gitu. Ya. Kalau ada yang punya keinginan untuk menceraikan pasangannya, jangan itu Roh Kudus. Ya. Jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Loh, itu Roh Kudus. Ya. Nah, jangan percaya kalau saya tadi malam mimpi. Ini ada dulu di tempat saya. Kayaknya Tuhan itu kasih tahu sama saya, kasih tahu apa? Saya harus cerai. Lu ngawur aja. Itu pasti bukan Tuhan. Ya, itu pasti bukan. Jadi saudara, mari kita hidup oleh roh. Setiap hari mohon dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus. Dan kalau itu kita lakukan terus, saudara-saudara, ya kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tadi. Ya. Kita akan tetap berjalan pada jalan Tuhan, tidak menyimpang, tidak bergeser. Ya, mengapa penting seperti ini? Diingatkan mungkin berulang-ulang ya saudara yang seperti ini. Ya sebab roh itu penurut, roh kita ini penurut, daging ini lemah. Ya. Meskipun sudah bertobat, sudah dibaptis, bahkan sudah melayani, seringkali keinginan daging ini saudara-saudara itu muncul, gitu loh. Ya saudara-saudara. Bahkan dalam kitab Galatia, surat Galatia, ada yang memulai dengan roh, tapi kemudian ya, mengakhiri dengan daging gitu, berubah. Tadinya percaya berita sukacita, berita Injil, tapi kemudian lama-lama jadi kembali kepada hukum Taurat gitu, yang di kitab Galatia kalau saudara baca. Ya. Bisa begitu. Ya. Tadinya semangat ya saudara-saudara. Ya, tadinya semangat, lama-lama kendor. Loh, banyak loh yang begitu. Waktu kamu muda, waduh semangat 45. Dewasa agak berkurang. Alasannya banyak. Ngatur rumah tangga, ya. Oh, iya, ngatur keluarga sih harus ya saudara, harus. Jangan oleh karena pelayanan keluarganya morat-marit ditinggalkan. Nggak bisa, nggak boleh. Ya toh, harus keluarganya ditata dengan sebaiknya, dicukupi gitu ya. Jangan alasannya gini, maaf ya, aku nggak bisa ngasih nafkah kamu. Kenapa? Semuanya untuk persembahan. Loh terus aku, ojo mangan. Enggak saudara-saudara, salah kalau begitu kan. Tuhan Yesus bilang, kamu itu salah kalau kamu tidak berkewajiban lagi memelihara ayah ibumu, karena dana pemeliharaan sudah dipakai untuk persembahan.
Nggak benar kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau seperti ini kan jangan kemudian saudara kaitkan dengan persepuluhan. Kalau persepuluhan memang sudah kewajiban ya saudara. Itu memang uangnya Tuhan gitu loh. Kalau saya sih pribadi ya itu disisihkan dulu gitu. Ya. Tapi kalau yang lain ya jangan. Ini ya keluarganya harus diperhatikan, harus dipelihara, harus sungguh-sungguh disayangi. Nah kemudian saudara melayani, itu tidak akan terkendala kalau begitu. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus ya semangat, ya terus semangat. Jangan kemudian kendor gitu, kehilangan kasih mula-mula. Ya apalagi nanti sudah berumah tangga, alasannya keluarga. Nanti kalau anak-anaknya sudah besar, sudah menikah, alasannya cucu. Cucu saya itu 12 dititipkan saya semua. Lah kok gelem? Iya toh. Ya sudah berani menikah, ya sudah berani memelihara anak, kan begitu. Harusnya begitu. Jangan mau dititip-titipi yang banyak-banyak itu. Sesekali sih boleh, kalau terus-terusan saudara-saudara ya janganlah. Ya nggak boleh. Atau sebelumnya janji dulu. Ya waktu anak mau menikah kasih tahu dulu. Ya, meskipun suka ya, biasanya kan kakek nenek itu kan katanya lebih cinta cucu-cucunya, lebih cintanya malah melimpah ke cucu-cucunya. Dulu bisa mendisiplin anaknya, tapi kalau dengan cucu enggak. Kan gitu katanya saudara-saudara. Ya, tapi kan itu tidak jadi alasan kemudian saudara tidak ibadah. Ya, kemudian saudara jauh dari Tuhan gara-gara cucu. Ya saudara nggak bisa ya, jangan kehilangan kasih kita yang mula-mula. Ya, jangan kehilangan itu. Tetap harus punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Imamat pasal yang ke-6 12 dan 13. Ya, Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ini api yang di mezbah korban bakaran, itu api dari Tuhan. Itu harus dijaga supaya terus menyala. Ini gambaran daripada Roh Kudus. Ya, ini di kemah pertemuan ya saudara, di kemah yang dibuat oleh Musa di padang gurun. Ya, ini gambarannya begitu saudara-saudara ya, harus dijaga tetap menyala. Ya. Roh Kudus harus terus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jangan padamkan roh, kan begitu. Jangan padamkan roh. Kalau kita memadamkan roh, kedagingan kita hidup saudara-saudara. Ya, kita tidak melayani dengan urapan yang benar gitu. Dan itu akan membuat kita kalah ya. Itu pada akhirnya nanti Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu ya, harus dijaga. Tiap-tiap hari imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran, membakar segala lemak korban keselamatan. Kedagingan itu harus dimatikan setiap hari. Ya, menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan, gitu saudara-saudara. Ya, kemudian abu, kalau di ayat di atasnya itu abu, sisa-sisa pembakaran itu harus dibuang, dibersihkan. Ya, apa itu artinya? Ini kalau orang dari GBT bisa nerangkan dengan jelas saudara-saudara. Karena mereka memang orientasinya itu pada kemah suci gitu ya. Gereja Bethel Tabernakel, kemah suci. Ya, tapi kalau GBI itu semuanya ya. Kabar mempelai ya kedatangan Tuhan gitu ya. Lagu-lagunya itu lagu-lagu kedatangan. Kalau bunyi sangkakala itu kabar mempelai. Ada pertemuan di udara gitu. Ya, itu penekanan. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, silahkan saja ya. Nah kalau GBI penekanannya di mana? Kayaknya seimbang lah, merata. Sedikit tapi gitu ya, merata itu saudara-saudara, seimbang. Nah, abu itu harus disingkirkan. Maksudnya abu apa?
sisa-sisa pembakaran itu apa maksudnya? Keluh kesah. Ya, keluh kesah. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dilarang berkeluh kesah. Ngomel, menggerutu. Ya, doh, aku terus yang tugas, aku terus ada uang liya. Loh, harusnya bersyukur saudara-saudara. Ya bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk tugas gitu. Ya, harusnya bersyukur, jangan ngomel-ngomel. Ya. Aku tak sing ngepel, sing nyapu. Tugasnya sama, tugasnya kelihatannya berat ya saudara. Tapi upahnya sama loh. Ya upahnya sama. Jangan mikir bahwa waduh, nah ini abu-abu harus dibuang. Ya. Oh ikut Tuhan kok ya sama saja. Beda jauh saudara-saudara. Jangan bilang sama saja. Ya. Tapi kalau orientasi kita, fokus kita kepada harta benda, ya itu salah ya. Nggak boleh begitu. Asal ada makanan dan pakaian cukup, kata Rasul Paulus. Orang yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, kepada berbagai jerat. Percayalah kalau kita fokus kepada Tuhan, kekayaan itu tambahan kok. Kekayaan itu cuma tambahan. Ya. Jadi jangan kemudian kita mengejar yang tambahan itu. Tapi kita mengejar yang utama. Yang utama itu keselamatan kekal, saudara. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tetapi kemudian binasa kita? Ya, masuk neraka, tidak masuk surga, itu nggak ada gunanya. Ya. Makanya kemudian dulu di gereja-gereja Pantai Kosta itu kan, biar saya miskin di sini gitu kan, ya lagunya ya. Karena memang kondisinya begitu, saudara-saudara. Kondisinya begitu. Ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan, Tuhan angkat ya. Ya pendahulu dulu itu memang berat saudara-saudara. Memang berat. Ya penerusnya ini enak ya saudara-saudara. Ya saya katakan enak karena tidak seperti babat alasnya dulu. Ya, karena sudah dibabat alasnya, tinggal kita lanjutkan gitu kan. Ya, itu lebih enak, jauh lebih enak. Ya bersyukur, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya kita bersyukur saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hidup. Gitu. Ya, roh itu harus terus menyala. Tak boleh dibiarkan padam. Jangan mulai dengan roh tetapi kemudian padam gitu. Atau kemudian mengakhiri dengan daging. Ya cuman biasa saja, tidak ada gairah. Ya. Itu beda loh. Datang ibadah dengan gairah, dengan biasa aja. Pantes sih wong Kristen ya ibadah, masa nang masjid. Jangan gitu saudara-saudara. Itu kalau gitu itu cuma jadi rutin. Ya itu nanti saudara ibadah ini nggak full gitu loh. Saudara tidak akan mendapatkan berkat kalau seperti itu. Ya rasanya ya biasa ya, pancet aja. Aku tadi wong Kristen puluhan tahun ya kayak gini aja. Enggak biasa saudara. Tiap hari rahmatnya selalu baru. Besar setianya. Itu kalau direnungkan dan benar-benar dinikmati. Ya, makanya Roh Kudus harus selalu ada dalam hidup kita. Saudara akan merasakan bahwa luar biasa ya Tuhan kita ini. Bisa nyanyi Yesusku luar biasa, itu sungguh-sungguh dari hati gitu. Yesusku luar biasa. Orang lain menyanyikan itu, saudara juga bisa mengimaninya, mengamininya. Benar Tuhan Yesus luar biasa. Jangan begitu orang menyanyikan Yesusku luar biasa, biasa aja, biasa aja. Enggak biasa. Kita ini harus sangat bersyukur sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda saudara, beda jauh. Ya beda jauh. Makanya kasih mula-mula itu harus selalu hidup. Ya. Juga ada orang yang mulainya dengan rendah hati. Itu juga harus dijaga saudara, kerendahan hati. Jangan kemudian setelah dipakai Tuhan dengan luar biasa, sombong. Kalau enggak saya, enggak bisa berhasil ini. Ini hasil dari pekerjaan saya. Kalau Tuhan enggak berkati kita, ini pasti enggak akan berhasil. Ya, di luar aku kamu enggak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Jangan sombong ya, jangan sombong. Tambah lama tambah mekitik. Nah, nggak boleh saudara-saudara ya.
Tandanya kalau kita itu benar-benar menuruti kehendak Bapa kita, tambah lama kita itu harusnya tambah baik hati. Itu ya, diproses Tuhan sehingga kemudian lebih baik hati, lebih bisa menguasai diri. Kalau dulu itu emosi, sumbu pendek, saudara. Sekarang enggak gitu. Harusnya seperti itu, tidak kebalikannya. Ya dulu rendah hati, sekarang itu kalau jalan seperti tidak napak di bumi. Waduh ya, sudah tidak mau diingatkan gitu kan. Kita harus tetap hidup dalam kerendahan hati, ya. Tetap mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Tidak kemampuan sendiri, atau kita mengandalkan manusia, atau kita mengandalkan pengalaman kita yang sudah puluhan tahun. Ya, karena kadang-kadang begini, untuk kasus yang sama, Tuhan itu kasih cara beda. Ya sering-sering begitu loh. Ya, kalau seperti itu contoh Daud ya, saudara. Contohlah Daud. Daud itu punya pengalaman perang. Tetapi setiap kali dia maju berperang, dia selalu tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, lebih baik kita mencontoh seperti itu. Jangan kemudian kita mengandalkan pengalaman kita. Oh, dulu mengalami seperti ini, caranya seperti ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, waktu Yosua menghadapi Yeriko kan disuruh Tuhan untuk keliling-keliling. Menghadapi Ai, katanya prajurit-prajuritnya nggak usah banyak-banyak, 2.000-3.000 aja cukup, nggak usah melibatkan orang banyak, sedikit aja. Ya. Ya, meskipun memang pada waktu itu mereka kalah gara-gara ada yang berdosa, saudara-saudara. Tapi kalau kemudian saudara baca riwayatnya menjatuhkan kota Ai, ternyata perintah Tuhan itu tidak hanya 2-3 ribu loh yang harus maju, semua tentara loh, gitu? Semua tentara. Ya, semuanya harus maju. Padahal menghadapi musuh yang ya Ai itu kecil, nggak seperti Yeriko. Yeriko itu bertembok. Nah, temboknya itu rumahnya Rahab itu kan di tembok itu, saudara. Jadi tebal. Ya, temboknya itu tebal. Tapi menghadapi Ai itu mereka harus mengerahkan seluruh pasukan. Jadi mari kita selalu tanya kepada Tuhan. Ya apa? Aku harus melakukan apa? Apa yang harus aku buat? Nah, kalau sudah tunjukkan, Tuhan tetapkanlah, saudara berdoa bahwa itu pasti diberkati Tuhan gitu, saudara-saudara. Ya jangan kemudian kita punya keinginan dulu, baru kita mohon gitu ya, kita minta. Ya kalau kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, saudara tidak akan kecewa kalau apa yang saudara inginkan itu tidak sama dengan keinginan Tuhan. Saudara nggak akan kecewa, saudara nggak akan pore, ya, saudara nggak akan gampang menjadi orang yang ngambek. Gak gereja-gerejaan, memang harus tidak gereja-gerejaan, gereja yang benar. Ya, jangan gereja-gerejaan, ya, ibadah-ibadahan yang benar, yang sungguh-sungguh, yang serius, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh, yang serius. Ya. Tidak akan mengecewakan, saudara-saudara. Ya, manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan kita nggak pernah mengecewakan. Tapi juga untuk manusia yang mengecewakan, Tuhan bilang ampunilah. Jangan-jangan orang yang mengecewakan kita itu masuk surga, saudara nggak mengampuni, hati-hati, saudara-saudara. Ya, jadi saudara mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kemuliaan diri. Tidak supaya namanya terkenal, tapi supaya nama Yesus yang dikenal orang. Gitu. Yesusnya, ya. Yesus yang kita utamakan. Nah, saudara, mari kita tetap menjaga hati kita bersih. Nah, hati harus dibersihkan dari sampah-sampah. Yang tadi kecewa, gitu. Jangan dipelihara terus. Ya. Kecewa, kemudian marah, kepahitan, ya saudara-saudara. Hatinya itu pedih sekali. Tuhan itu, di dalam Tuhan itu selalu ada sukacita loh. Dia adalah sumber sukacita.
Ya. Jadi gampang, koreksinya gampang. Apakah kita selalu bersuka cita atau tidak? Lah itu aja gitu. Nah, itu tidak kemudian dikaitkan dengan masalah, dengan gara-gara. Loh, saya bisa bersuka cita kalau nggak digarai. Gara-gara masalah itu memang ada, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati tetap bersuka cita, itu urusan kita. Ya, jangan dilemparkan dengan saya nggak datang ke gereja lagi. Kenapa? Kecewa saya. Kecewa. Loh, nanti yang rugi yang kecewa loh. Yang rugi itu yang kecewa. Nah, sudah nggak bisa bilang itu loh yang bikin saya kecewa, yang bikin saya sakit hati. Ayo, tolong Tuhan itu, adili Tuhan. Kena pasal KUHP itu Tuhan, bikin saya kecewa. Sudah mencemarkan nama baik. Ya ampun saudara-saudara. Tuhan kita itu katakan ampunilah. Wis repot kalau sudah Tuhan bilang ampunilah, tak iso Tuhan masuk neraka. Kan begitu, cuman begitu. Iya kan? Karena kalau dibandingkan dosa kita kepada Tuhan dengan kesalahan orang kepada kita itu sebenarnya nggak sebanding, saudara-saudara. Nggak sebanding. Tapi kadang-kadang kita kurang menyadari di situ gitu. Kayaknya kita ini sudah benar. Ya sudah sangat benar gitu, atau paling tidak kita merasa lebih benar gitu. Padahal kan itu kan gesekan ya, itu gesekan untuk mempertajam gitu, untuk memperhalus. Ya, apakah kita benar-benar menjadi murid yang memiliki kasih seperti kasihnya Yesus atau tidak? Lah kan itu. Nah, itu dia buat diizinkan gitu loh. Orang itu lihatin itu, motornya melerok. Loh saudara-saudara, saya nyapa ndak nyapa dia, saya ngasih hormat, saya panggil namanya, dia diem aja, padahal budek saudara-saudara. Nggak usah sakit hati, ya, beda-beda. Itu kalau biasanya dengan pemimpin seperti itu, oh beda-beda, membeda-bedakan orang, saudara. Asal Tuhan tidak membedakan saudara kan sudah. Lah ngapain kita itu terlalu menilai pendapat orang untuk diri kita? Nah, pendapat orang itu seringkali juga tidak pas, iya kan? Ada orang yang menganggap kita baik, oh baik. Sebenarnya kita enggak. Nah, kita kan yang tahu itu. Ya. Oh apik loh, apik. Dalam hati sakjane aku ini jahat, gitu kan? Dia kan nggak tahu juga, dia nggak tahu. Yang benar itu adalah penilaian Tuhan atas kita. Jadi nggak usah peduli yang begitu-begitu. Pokoknya saudara itu fokus kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Itu aja. Melakukan kehendak Bapa itu seperti itu, saudara. Nurut perintah-perintahnya. Iya, nurut perintah-perintahnya. Kamu akan dikenal sebagai muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau ada orang yang tidak mengasihi saudara, saudara tetap mengasihi kan gitu. Itu aja, nggak usah pahitan, ya toh, nggak usah ngamuk. Tuh, tapi bener loh Bu, faktanya, iya faktanya seperti itu. Tetapi Tuhan bilang jangan simpan. Harus dibuang segala amarah, kepahitan. Ya, harus dibuang karena itu apa? Merusak diri. Yang rugi siapa? Saudara sendiri, bukan orangnya. Apalagi kalau orangnya nggak ngerti, orangnya nggak tahu. Ya saudara ngamuk di rumah, saudara marah di rumah. Kalau marah kan nggak enak makan. Atau malah kalau marah itu ada yang nguakan sebanyak-banyaknya. Lah itu kan nanti bahaya untuk saudara sendiri. Program dietnya tidak jalan. Wes ngamuk sak wakul dintekno saudara-saudara. Ya, sayur sak anci dihabisin. Loh kan lama-lama saudara gede. Ya kan nggak baik. Ya. Dan yang bahaya itu kalau kita membawa kemarahan itu sampai mati. Hati-hati loh. Ya, saya dengarkan waktu saya masih kecil. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang, enggak bisa. Saya enggak mau kalau orang itu masuk lagi ke GBI.
Nggak bisa. Ya sudah kok memutuskan keluar kok. Dulu ditahan-tahan nggak mau, maksa keluar. Sekarang ngapain dia masuk lagi? Jangan diterima. Waktu tidak ada alasan untuk menolak, akhirnya diterima. Saya nggak mau. Saya nggak mau memaafkan dia. Salahnya nggak mau saya memaafkan. Sampai mati saya nggak mau. Saya gini loh, pendeta itu ngomong nggak mau memaafkan sampai mati. Wah, ini masuk neraka pendeta ini. Itu saudara, itu saya masih kecil waktu itu. Iya loh, nggak boleh loh begitu ya. Ingat-ingat ya, jangan. Ya, sekarang kalau ada yang simpan kepahitan, dendam dan sebagainya, ayo diselesaikan itu. Maksudnya nggak bisa diselesaikan, orangnya sudah mati. Apalagi orangnya sudah mati. Nah, saudara menata hati saudara, ya datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Begitu. Jangan dibawa sampai mati ya saudara-saudara. Apalagi hamba-hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan. Itu jangan simpan kepahitan. Ya, kalau jemaat dikasih tahu itu kadang-kadang lebih mudah daripada kalau pendeta dikasih tahu. Untungnya hari ini tidak berkhotbah di hadapan pendeta-pendeta. Iya saudara-saudara. Alasannya macam-macam, dalihnya macam-macam gitu ya. Padahal sebenarnya ngeles dari perintah. Ya. Tuhan perintahkan ampuni. Tuhan Yesus memberikan contoh. Di kayu salib, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Loh. Ya, kan gitu saudara-saudara. Contoh. Ini bukan dalam keadaan biasa. Sudah dianiaya, dipukuli, ditinju, dipermalukan, ditelanjangi. Itu Tuhan Yesus. Ya, Petrus mengatakan ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita, dia tidak mengancam. Kita kan sering kali saudara, waktu menderita kita mengancam. Awas kan ya, saya gak bisa balas. Anak-anak jangan begitu ya sama orang tua juga. Awas ya, aku dipukul. Kok besok nih aku gede tak balas. Jangan ya saudara-saudara. Didikan orang tua itu baik. Ya, didikan orang tua itu baik. Kalau kita taat, kita menghormati orang tua kita, berbahagia dan panjang umur. Berbahagia dan panjang umur kalau kita menghormati orang tua. Ya, enggak boleh, meskipun zaman sudah berubah. Anak sekarang tidak seperti anak zaman dahulu. Dahulu dipelototi sudah tunduk. Sekarang dipelototi balas melotot. Tapi anak harus tetap menghormati orang tuanya. Ya, dihormati. Dihormatinya selagi masih hidup begini. Jangan nanti kalau sudah mati, baru ya tua ngisi. Dulu saya pernah, bukan di sini sih, enggak jauh. Nuwangi sebuan saudara, ditenangkan tidak bisa. Waduh saya gini. Nakale banter, nangisi banter. Sampai pendetanya kesel saudara-saudara. Ya nggak bisa mulai upacara wong nangis, nggak berhenti. Ya teriak. Mama, apa? Untung nggak jawab itu. Oh iya, kalau dijawab meneng kan bahaya saudara-saudara ya. Jadi saudara mari tidak simpan kepahitan ya kepada siapapun. Biasanya dengan orang-orang dekat itu ya. Kalau orang jauh kan memang nggak tahu ketemu, ya kan? Dan itu tidak membekas di dalam hati. Nah, mungkin saudara dimarahi sama kernet atau apa ya, nggak membekas dalam hati wong kernet. Tapi kalau orang dekat, nah yang di rumah. Ya, atau mungkin interaksi saudara dengan teman-teman seiman di gereja gitu kan ya, dengan pemimpin gitu, itu pun sebenarnya tetap kita harus jaga hati ya, tetap kita harus jaga hati dan mohon supaya Tuhan memberikan kemampuan. Sebab kalau saudara simpan, saudara nggak masuk. Jelas saya katakan, saudara tidak masuk. Kebencian itu tiket VIP masuk neraka. VIP masuk neraka saudara. Itu tiket itu harus dibuang gitu. Nggak boleh simpan kebencian kepada siapapun.
Ya entah mertuanya itu nyewocot, Bu, nyewocot. Aduh, ngomongin nyewecret. Untung masih bisa ngomong. Kalau koma tambah soro, saudara. Iya toh? Nanti kalau mertuanya sudah koma, "Mah, bangun, Mah." Biar nyocot di sana ini. Dimaafkan saudara-saudara ya, dimaafkan. Kalau ada menantu yang tidak sesuai dengan selera saudara, karena anak saudara sangat sayang sama menantu itu, ya sudah diterima, gitu loh. Iya, jadilah mertua seperti Naomi, menantu seperti Ruth. Ya, jadi kalau menantu, carilah yang kayak Ruth, jangan kayak Isabel. Meskipun Isabel anaknya raja. Ya, kaya menantuku kaya, tapi kalau kelakuannya kayak Isabel, mendingan diputus dulu sebelum kebablasan. Nah sekarang sudah kadung, Bu, sudah terlanjur. Ini benar-benar anak saya kawin sama Isabel, didoakan saudara-saudara. Itu aja, kan tidak boleh dianjurkan cerai. Pegatan, ayo milih siapa? Milih bojo apa milih mama? Ya jelas milih bojo nih saudara-saudara. Gak boleh begitu ya. Didoakan. Kan itu tadi tidak ada yang mustahil gitu. Tidak ada yang mustahil. Pasangannya tidak seperti yang diharapkan, berdoa. Yang bisa merubah itu tadi Roh Kudus, saudara-saudara. Enggak saudara. Saudara aja susah untuk merubah diri kok. Kita ini susah loh untuk merubah diri. Kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa kita ini juga penuh kelemahan. Ya, tapi melalui khotbah pada hari ini ya, mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita supaya seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, ya, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Kawat nanti kalau kita memberitakan Injil terkenal sampai kemana-mana, akhirnya masuk neraka, saudara-saudara. Ya kan itu ironis ya, sayang gitu kan. Atau kita ikut Tuhan, kayaknya setia, tetapi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan ya. Tetap muangkel, diingatkan tidak mau, ya ngambekan gitu kan, porek, gak gereja. Enggak, nanti dibesuk lagi, datang lagi gitu kan. Nanti kalau sudah ada apa itu masalah lagi, minggat lagi. Nah, kadang-kadang yang begini ini mau minggat pun kasih tahu, padahal kalau minggat kan nggak kasih tahu, saudara. Mau minggat pun tuh kasih tahu yang lain. Wes aku tidak pergi, gitu. Ini kan ngejak minggat bareng, saudara-saudara. Nah, yang begini-begini harus bertobat. Ya, tidak boleh terus seperti itu. Kita nggak dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan itu memang kita harus melalui proses-proses seperti itu, saudara-saudara. Ya, diproses sama Tuhan. Ya, diproses untuk bisa lebih sabar. Diproses untuk kata-kata yang memang kadang-kadang ada orang itu yang tidak bisa kalau tidak ngomong. Stres kalau tidak ngomong. Supaya kata-kata yang banyak itu tidak melukai hati, tidak salah. Nah, saudara diproses. Ya bisa begitu. Ada loh yang begitu. Nah, waduh, ini kalau ada teman bicara, waduh, sampai bicara sama kucingnya, sama anjingnya, wah bahaya, saudara-saudara. Kan gitu. Nah, tapi kata-kata itu harus juga sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak melemahkan orang, tidak melukai orang. Kan begitu, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau, seperti itu. Ya, mari kita terus merelakan diri untuk dibentuk. Ya, merelakan diri untuk dibentuk agar supaya nanti pada akhirnya ya jangan cepat-cepat. Besok ya, puluhan tahun lagi. Kalau sudah habis masa kontrak saudara di bumi, masuk dalam kerajaan surga. Tidak masuk kemana-mana. Nah, ada dua pilihan toh. Ya, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Neraka itu tidak diciptakan untuk manusia sebenarnya. Itu diciptakan untuk iblis.
Nah, saudara-saudara, saudara jangan ikut masuk ke tempat yang salah itu. Ya, jadi mari kita menjaga hati, menyelaraskan pelayanan pengiringan kita sesuai dengan kehendak Bapa untuk kemuliaan Bapa, supaya pada akhirnya kita tidak ditolak tapi kita diterima. Amin. Untuk firman Tuhan, naikkan, saudara bisa nyanyi Ku Tetap Cinta, bisa ya? Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, ya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang sakit. Kalau ada yang sakit secara fisik, mungkin angkat tangan aja di tempat. Yang kedua, kalau ada sakit hati, supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara untuk memaafkan, untuk mengampuni. Mungkin kejadiannya tidak bisa dilupakan, tetapi hati saudara bersih di hadapan Tuhan. Kalau ada, silakan angkat tangan. Kami datang kepadamu pada saat ini, Engkau Allah yang maha tahu, yang maha mengerti. Dan kami tahu bahwa kehendakmu adalah kami nanti pada akhirnya masuk dalam kerajaan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, tidak ditolak. Itu sebabnya Engkau menolong kami ya Tuhan, khususnya yang sakit hati. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengampuni, untuk memaafkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kelegaan ya Tuhan dari kesesakan. Dan juga yang sakit secara fisik, mohon Engkau sembuhkan. Memberikan kesempatan kepada kami dengan tubuh yang sehat, tetap mengiring Engkau, bahkan melayani Engkau. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Ibu Gembala kami bersama dengan Bapak Gembala suaminya. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, jadikan dia berkat. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Silakan duduk.